Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ketua KPU Kabupaten Pasuruan beserta anggota. Yang kami hormati Sekretaris KPU Kabupaten Pasuruan beserta jajaran sekretariat. Yang kami hormati Ketua Bawaslu Kabupaten Pasuruan atau yang mewakili. Yang kami hormati segenap jajaran Forkopimda Kabupaten Pasuruan atau yang mewakili. Yang kami hormati segenap jajaran pimpinan organisasi perangkat daerah Kabupaten Pasuruan atau yang mewakili. Yang kami hormati para pimpinan perguruan tinggi se-Kabupaten Pasuruan atau yang mewakili. Yang kami hormati jajaran ketua organisasi masyarakat dan organisasi kepemudaan se-Kabupaten Pasuruan atau yang mewakili. Serta Bapak Ibu peserta koordinasi Bako Humas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan bersama stakeholder yang kami hormati. Hadirin yang berbahagia, alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur patut kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat bertemu secara daring dalam keadaan sehat walafiat pada hari ini 30 Maret 2022 dalam acara Koordinasi Bako Humas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan bersama stakeholder yang mengusung tema membangun mitra kehumasan untuk menyongsong pemilu dan pemilihan serentak 2024. Kepada hadirin yang terhormat, sebelum dimulainya agenda koordinasi, marilah kita mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon duduk dengan sikap sempurna. Hadirin, kami persilakan untuk kembali duduk pada posisi semula. Agar acara ini berjalan dengan lancar, marilah sejenak kita menundukkan kepala seraya berdoa yang akan dipandu oleh Bapak Muhammad Hasan. Kepada beliau, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Marilah warahmatullahi kita wabarakatuh. menundukkan kepala seraya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini berjalan dengan lancar. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azim sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, laporan Ketua Panitia Koordinasi Baku Humas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan bersama stakeholder. Kepada yang kami hormati, Bapak Serla Rusdianto, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Ketua KPU Kabupaten Pasuruan beserta anggota, yang saya hormati jajaran Sekretariat KPU Kabupaten Pasuruan, yang saya hormati Ketua Bawaslu Kabupaten Pasuruan atau yang mewakili, yang saya hormati segenap jajaran Forkopimda Kabupaten Pasuruan atau yang mewakili, yang saya hormati segenap jajaran pimpinan organisasi perangkat daerah Kabupaten Pasuruan atau yang mewakili, yang saya hormati para pimpinan perguruan tinggi se-Kabupaten Pasuruan atau yang mewakili, yang saya hormati jajaran ketua organisasi masyarakat dan organisasi kepemudaan se-Kabupaten Pasuruan atau yang mewakili, serta Bapak Ibu peserta koordinasi Baku Humas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan bersama stakeholder yang kami hormati. Alhamdulillah Rabbil Alamin, puji syukur patut kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa berjumpa dalam koordinasi Baku Humas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan bersama stakeholder. Izinkan saya selaku Ketua Panitia untuk menyampaikan laporan kegiatan koordinasi Baku Humas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan bersama stakeholder pada hari ini. Sesuai tema yang kami angkat, yakni membangun mitra kehumasan untuk menyongsong pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024, maka koordinasi Baku Humas ini dilaksanakan dengan harapan agar masing-masing stakeholder terkait baik dari Bawaslu, Forkopimda, OPD, perguruan tinggi, dan organisasi masyarakat mampu membangun komunikasi sehingga ketika pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024 tidak ada informasi-informasi yang hoak terkait pemilu dan pemilihan serentak khususnya di tingkat Kabupaten Pasuruan. Kegiatan Baku Humas Komisi Pemilihan Kabupaten Pasuruan bersama stakeholder diinisiasi oleh Kepanitiaan KPU Kabupaten Pasuruan dengan mengundang 36 instansi atau satuan kerja atau lembaga atau perguruan tinggi, institusi atau sekolah tinggi atau organisasi masyarakat dan organisasi kemudaan terkait. Jumlah peserta yang hadir pada hari ini sebanyak 28 peserta. Demikian laporan kami sampaikan. Terima kasih pada Bapak Ibu yang telah hadir pada acara virtual pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, sambutan Ketua KPU Kabupaten Pasuruan sekaligus membuka secara resmi koordinasi Baku Humas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan bersama stakeholder. Kepada yang terhormat, Bapak Zainul Faizin, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. teman-teman komisioner KPU Kabupaten Pasuruan yang ikut secara luring ataupun daring pada pertemuan siang hari ini. Yang saya hormati para tamu, para peserta Rakor Baku Humas KPU Kabupaten Pasuruan, ada Bawaslu, ada dari pihak keamanan, TNI Polri, baik dari Polres Kabupaten, Polres Pasuruan atau Polres Kota, dari OPD, Forkopimda, kemudian dari Ormas, dan pimpinan perguruan tinggi di Kabupaten Pasuruan. Alhamdulillah pada siang hari ini kita berkesempatan untuk mengikuti kegiatan yang dilakukan oleh KPU ini walaupun secara daring. Ini pun karena kondisinya tidak memungkinkan untuk luring. Kami berharap bisa mengundang Bapak Ibu sekalian ketika nanti dimulainya tahapan pemilu. Bapak Ibu sekalian, sampai hari ini pun masih banyak pertanyaan kepada KPU, baik oleh masyarakat secara umum ketika kita duduk santai di warung atau di
banyak tempat di beberapa komunitas menanyakan kapan sebetulnya pemilu atau pemilihan dilakukan. Yang mereka dengar hanya bahwa pemilu dan pilkada atau bahasa resminya itu pemilihan itu dilakukan pada tahun 2024. Yang mereka tahu hanya itu. Maka dari itu perlu saya sampaikan kembali bahwa pemilu legislatif dan pemilu presiden itu akan dilakukan pada tanggal 14 Februari tahun 2024. Sepertinya masih sangat lama, tetapi sebetulnya tahapannya sudah harus dimulai 20 bulan sebelum hari H. Artinya KPU nanti akan memulai tahapan awal itu diperkirakan pada bulan Juni atau Juli tahun 2022 ini. Jadi sebetulnya tidaklah terlalu lama. Banyak juga yang mengatakan KPU itu kerjanya 5 tahun sekali. Iya, hari-hanya memang 5 tahun sekali gitu. Tetapi pada konteks tahapannya itu sekitar 3 tahun. Itu yang perlu saya sampaikan. Yang kedua, kapan pilkadanya? Pilkadanya atau pemilihan bupati, wakil bupati itu dilakukan pada tanggal 27 November 2024. Masih saja banyak yang menyalahpahami, mengira bahwa antara pemilu nasional, legislatif, presiden, kemudian pemilihan gubernur, pemilihan bupati itu di hari dan di tanggal yang sama. Tidak, memang sudah diputuskan bahwa pemilu itu pada bulan Februari tanggal 14 bertepatan dengan, kalau anak-anak milenial sekarang itu bertepatan dengan hari Valentine, dan pilkadanya 27 November. Jadi ada sekitar 10 bulan jaraknya atau 9 bulan antara pemilu dan pemilihan. Sementara kalau pemilu itu tahapannya dimulai tahun ini sekitar bulan Juni-Juli. Sementara kalau pilkada itu tahapannya dimulai akhir tahun 2023 lah. Jadi sekitar akan dimulai tahapannya itu November tahun 2023, serentak nasional, Pilbub, Pilgub, Pilwali Kota se-Indonesia. Baik yang barusan pilkada tahun 2020 kemarin seperti Kota Pasuruan, Sidoarjo, dan lain-lain itu juga mengikuti pilkada serentak pada tahun 2024. Sehingga konsekuensinya memang ada masa jabatan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, perlu saya sampaikan juga bahwa ini bagian dari ikhtiarnya KPU membentuk Bakohumas, sebuah lembaga non struktural, institusi non struktural yang dibentuk oleh KPU sebagai sarana, salah satunya sebagai sarana untuk menjalin kemitraan dan komunikasi yang harmonis dan kondusif dengan beberapa pemangku kepentingan, baik pemangku kepentingan yang terlibat langsung dengan proses tahapan pemilu, seperti misalnya kami, KPU, Bawaslu, kemudian pihak keamanan juga yang selalu terlibat dalam setiap tahapan, momentum-momentum tahapan, ataupun pihak-pihak stakeholder dalam konteks misalnya perguruan tinggi atau pimpinan organisasi kemasyarakatan yang masing-masing punya komunitas internal. Itu juga perlu kami jalin komunikasinya agar nanti ke depan kita bisa membangun relasi yang cukup baik, menghindari informasi-informasi yang merugikan, informasi-informasi hoax yang hampir setiap saat selalu ada saja, utamanya nanti menjelang pemilu itu pasti berita-berita yang tidak bertanggung jawab, menyudutkan penyelenggara dan seterusnya, itu pasti akan tersebar luas. Maka penting adanya Bakohumas ini sebagai lembaganya KPU, institusinya KPU yang menyampaikan informasi dengan benar. Nah, itu salah satunya karena memang tugas Bakohumas itu
Di antaranya juga menyebarluaskan informasi tentang tahapan pemilu sehingga baik peserta, pemilih atau stakeholder itu memahami tahapan-tahapan apa yang krusial, tahapan-tahapan apa yang penting untuk menjadi fokus pekerjaan kita. Misalnya teman-teman kepolisian, keamanan, mereka akan tahu tahapan-tahapan mana yang butuh untuk konsentrasi diadakannya titik-titik pengamanan, misalnya seperti itu. Selain itu juga Bakuhumas ini didesain untuk membangun kesadaran masyarakat terhadap pentingnya partisipasi dalam pemilu. Kita barusan saja Pilkades gitu. Pilkades kemarin saya dapat informasi tingkat partisipasinya itu tinggi sekali. Itu sekitar 86%. Sementara target KPU dalam konteks partisipasi pemilih ini targetnya 77,5 dan pada tahun 2019 alhamdulillah tercapai dan semoga ke depan target ini juga terlampaui dan bisa di atas 80%. Memang ada beberapa daerah, beberapa kecamatan yang tingkat partisipasinya itu konsisten selalu tinggi di atas 90 bahkan. Dan itu hanya Kecamatan Tosari. Kami berharap ke depan seluruh kecamatan, seluruh wilayah di Kabupaten Pasuruan itu tingkat partisipasinya juga tinggi. Berikutnya di antara tugas Bakuhumas adalah meningkatkan kepercayaan publik terhadap penyelenggara pemilihan umum dan pemilihan. Kita tahu bahwa KPU dituntut untuk selalu transparan. Maka dari itu setiap informasi yang disampaikan oleh KPU, yang diputuskan oleh KPU, misalnya produk-produk pleno dan seterusnya, dan itu bersifat publik, maka kami akan sampaikan melalui media-media yang dimiliki oleh KPU, medsos misalnya kita punya Facebook resmi, ada Instagram, ada IG, ada TikTok, ya kita ngikuti perkembangan zaman lah, kira-kira begitu. Kendati begitu, kita juga membuat WhatsApp group dengan harapan informasinya itu tidak bersifat satu arah, tetapi bersifat dua arah, sehingga Bapak Ibu sekalian yang terlibat dalam WhatsApp group itu bisa menanyakan, bisa memperjelas, bisa mempertegas informasi-informasi yang beredar di luar. Yang terakhir, KPU ini sebagai lembaga penyelenggara utama pemilihan umum tentu akan menjadi penyedia data serta informasi kepemiluan yang terdepan. Artinya ini adalah hasil-hasil dari tahapan-tahapan itu kami sampaikan informasinya, walaupun hampir setiap pihak itu punya, misalnya teman-teman Bawaslu itu punya data yang sama seperti KPU, teman-teman TNI Polri juga punya, teman-teman peserta pemilu juga punya data, tapi yang punya kewajiban secara undang-undang untuk menyampaikan informasi-informasi yang valid adalah KPU. Saya kira itu awalan dari saya. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf saya tidak bisa menyapa satu persatu dan semoga pandemi ini segera berakhir sehingga kita betul-betul bisa melakukan pertemuan tatap muka di hari yang lain. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin para tamu undangan yang kami hormati, tibalah saatnya kita pada acara inti pada siang hari ini, yakni koordinasi Bakuhumas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan bersama stakeholder yang akan dipandu oleh pelaksana tugas Kepala Subbagian Teknis dan Hubungan Masyarakat KPU Kabupaten Pasuruan selaku moderator. Oleh karena itu, acara sepenuhnya kami serahkan kepada moderator. Kepada Ibu Barda Suraida, kami persilahkan.
Mohon izin Bapak Ibu, apakah suara saya bisa jelas terdengar? Ya, dengar. Siap, jelas Bu. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudara MC atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat siang warahmatullahi dan salam wabarakatuh. sejahtera bagi kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua KPU Kabupaten Pasuruan beserta anggota, yang kami hormati para narasumber, yang kami hormati jajaran Forkopimda, pimpinan instansi lembaga, pimpinan perguruan tinggi, institut, sekolah tinggi, ketua organisasi masyarakat, ketua organisasi kepemudaan di Kabupaten Pasuruan beserta segenap peserta koordinasi Bakohumas KPU Kabupaten Pasuruan yang kami hormati. Mohon izin tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat dan rahmat-Nya sehingga kita dapat hadir secara virtual dalam program koordinasi Bakohumas KPU Kabupaten Pasuruan bersama stakeholder KPU pada 30 Maret 2022 dengan tema membangun kemitraan kehumasan untuk menyongsong pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024. Mohon izin Bapak Ibu untuk acara kali ini akan kami bagi menjadi beberapa sesi. Yang pertama yaitu pemaparan materi oleh para narasumber dengan durasi masing-masing kurang lebih 15-20 menit, kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi interaktif dan tanya jawab. Namun sebelum memasuki sesi pertama yakni pemaparan materi, izinkan saya terlebih dahulu untuk memperkenalkan dan membacakan profil singkat dari para narasumber yang telah berkenan hadir di tengah-tengah kita bersama. Narasumber yang pertama yakni Bapak Suyatmin, beliau lahir di Talangnangka 25 Mei 1984. Beliau menyelesaikan S1 di STKIP Nurul Huda Oku Timur dan S2 di Ilmu Kesejahteraan Sosial di FISIP Universitas Indonesia Depok. Saat mahasiswa, Bapak Suyatmin menjabat sebagai Ketua Umum BEM atau Badan Eksekutif Mahasiswa STKIP Nurul Huda Oku Timur pada tahun 2004 hingga 2006. Beliau juga aktif mengikuti beberapa pelatihan kepemimpinan maupun seminar tentang peningkatan kesadaran dan demokrasi. Dan sebelum aktif sebagai Komisioner KPU Divisi Sosjikli Parmas dan SDM, Bapak Suyatmin terakhir menjabat sebagai anggota tim peneliti bidang pemberdayaan masyarakat di Center of Social Security Studies 2015 hingga 2018. Selanjutnya untuk narasumber yang kedua yakni Ibu Titin Wahyuningsih. Saat ini beliau aktif menjabat sebagai Koordinator Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Kabupaten Pasuruan. Sebelumnya beliau yang lahir di Prigen tanggal 4 September 1974 tersebut juga pernah menjadi anggota Komisioner KPU Kabupaten Pasuruan periode 2009 hingga 2014 dan 2014 hingga 2018. Bu Titin menamatkan pendidikan S1 di Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Ampel Surabaya dan S2 Program Magister Administrasi Publik Wijaya Putra Surabaya. Beliau juga aktif di berbagai organisasi, diantaranya pernah menjabat sebagai Sekretaris Kops PMII Putri Rayon, kemudian PW Ibnu Jatim, PP Pencak Silat Pagar Nusa, PC Muslimat NU Bangil, dan ICMI Kota Pasuruan. Untuk narasumber yang ketiga, yakni Bapak Abdul Kholik, lahir di Lamongan 7 November 1982. Beliau menyelesaikan S1 Matematika Fakultas Sains dan Teknologi di Universitas Islam Negeri Malang. Dan di bidang kepemiluan, beliau pernah menjadi pemantau di Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat atau JPPR Wilayah Jawa Timur pada 2014 dan menjadi pemantau pemilu yang dibentuk oleh Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Jawa Timur tahun 2018. Kini Pak Abdul Kholik menjabat sebagai anggota KPU Kabupaten Pasuruan Divisi Perencanaan Data dan Informasi. Baiklah Bapak Ibu hadirin yang berbahagia,
Langsung saja kita masuk kepada pemaparan materi oleh narasumber yang pertama, yakni Bapak Suyatmin M. Esos, selaku Divisi Sosdiklih, Parmas, dan SDM KPU Kabupaten Pasuruan. Kepada yang terhormat Bapak Suyatmin, kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang saya hormati rekan-rekan komisioner KPU, teman-teman sekretariat, Bapak Ibu pimpinan organisasi, pimpinan lembaga, pimpinan instansi yang sempat hadir, yang saya hormati. Terima kasih sekali lagi atas kehadiran dan partisipasi Bapak Ibu. Tentu kehadiran Bapak Ibu dalam kegiatan koordinasi Bakohumas KPU Kabupaten Pasuruan akan memberikan manfaat yang positif bagi KPU Kabupaten Pasuruan. Pada kesempatan kali ini saya mengucapkan terima kasih kepada moderator atas waktunya. Saya akan menyampaikan pokok-pokok terkait materi pada kesempatan sore ini yang saya kasih tema, yaitu Bakohumas KPU dan akselerasi informasi pemilu dan pemilihan. Tadi sebagaimana yang telah disampaikan oleh Bapak Zainul Faizin selaku ketua, bahwa sekilas diulas kembali tentang Bakohumas. Sebenarnya di pertemuan rakor yang dulu, koordinasi yang dulu yang juga dilakukan secara online 3 bulan yang lalu, itu juga sudah kami ulas kembali. Cuma tadi diingatkan kembali bahwa Bakohumas itu memiliki peran yang sangat penting bagi diseminasi informasi. Oleh karena itu pokok bahasanya adalah bagaimana Bakohumas itu bisa melakukan akselerasi informasi dan pemilu dan pemilihan dengan baik. Oke, pertama kita awali dari dasar hukum. Bakohumas itu sebenarnya sudah ada di Undang-Undang 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Kemudian juga ada di peraturan Menteri Kominfo ya. Nah, itu menjadi dasar peraturan nomor 35 tahun 2014 tentang Bakohumas itu yang menjadi dasar pembentukan Bakohumas di KPU. Kemudian KPU RI menindaklanjuti tahun 2021 membuat Juknis, dan sampai di KPU Kabupaten Kota juga ditindaklanjuti dengan dasar-dasar hukum sebagaimana yang Bapak Ibu bisa lihat di layar di PPT itu. Nah, sekilas saya menyampaikan kembali Bakohumas itu adalah forum koordinasi dan kerjasama unit kerja bidang humas kementerian, lembaga pemerintah non-kementerian, lembaga penyiaran publik. Itu pengertian definisi sebagaimana yang tertera dalam peraturan Menkominfo 35 tahun 2014, ada di pasal 1. Lalu di KPU itu tadi sudah disampaikan oleh Pak Ketua terkait tugas-tugas Bakohumas, diantaranya adalah diseminasi informasi atau penyebarluasan informasi terkait pemilu dan pemilihan, kemudian membangun kesadaran masyarakat, menjalin kemitraan, mendorong dan mensosialisasikan program KPU, meningkatkan kepercayaan publik. Nah, ini penting. Kenapa harus ada Bakohumas? Kenapa KPU sebagai lembaga, saya kira lembaga-lembaga lain, lembaga pemerintah, lembaga negara, harus mendapatkan kepercayaan publik. Nah, untuk mendapatkan itu tentu kita harus menyampaikan informasi yang benar, yang akurat, sehingga perkembangan demokrasi di Indonesia ini semakin hari semakin positif. Karena kalau tidak ada Bakohumas di zaman era teknologi informasi yang begitu pesat saat ini, penyebaran isu dan lain-lain nanti akan saya bahas, itu harus ada kontranarasi yang mengimbangi agar berita-berita yang tidak benar itu seimbang, mendapatkan informasi yang seimbang sehingga masyarakat bisa mencerna informasi yang positif dan informasi mana yang tidak benar. Selanjutnya
kita akan menghadapi tantangan di pemilu maupun pemilihan yang akan datang. Pemilu yang akan datang di tahun 2024 kita masih dalam melihat proyeksi. Kalau kita lihat perkembangan hari ini di mana COVID-19 masih ada, otomatis kita akan menghadapi tantangan bagaimana penyelenggaraan pemilu dan pemilihan tahun 2024 itu di tengah pandemi. Dengan pesatnya kemajuan teknologi ini, potensi informasi yang berkembang begitu pesat di masyarakat tidak diimbangi dengan kemampuan penggunaan manfaat IT ini bisa menimbulkan masalah. Misalnya ada berita yang tidak benar, berita yang salah atau hoax, begitu diterima oleh masyarakat karena masyarakat kita pengguna IT-nya sangat banyak sekali, itu bisa disebarkan ke grup WA, ke status, ke Facebook, ke media sosial. Nah, informasi yang terus didistribusikan tanpa diketahui apakah itu benar atau tidak, informasi yang salah yang terus-menerus didistribusikan, dikhawatirkan pada titik tertentu itu dianggap sebuah kebenaran. Karena secara psikologi ada teori yang menyebutkan adalah informasi yang salah yang disampaikan secara terus-menerus itu akan dianggap sebuah kebenaran. Nah, disinilah peran Bakohumas itu sangat penting untuk membangun apa? Untuk meluruskan informasi yang salah sebagai bagian daripada kontranarasi. Kalau informasi yang salah dengan begitu cepatnya menyebar di masyarakat, nah tantangan kita bagaimana mengimbangi dengan menyajikan informasi yang akurat dengan sarana yang ada yang kita miliki, yang lembaga miliki, misalnya website sebagai rujukan informasi, media sosial resmi, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube milik KPU, yang itu misalnya yang itu merupakan informasi resmi. Nah, ini harus kita imbangi informasi-informasi itu. Yang keliru itu dengan membangun kontranarasi. Maksudnya kontranarasi itu adalah dengan menyajikan informasi yang benar sehingga ada keseimbangan informasi yang beredar di masyarakat. Kalau Bakohumas tidak ada, kita tidak menyajikan informasi yang benar, maka informasi yang salah yang beredar itu akan dianggap sebuah kebenaran, dan itu tentunya bahaya dalam perkembangan demokrasi. Bisa saja situasi menjadi tidak kondusif. Kemudian kita juga punya tantangan terkait teknologi informasi. Di beberapa waktu misalnya, kita bisa melihat misalnya di pemberitaan-pemberitaan, website resmi milik instansi-instansi resmi itu ada yang kena hack. Nah, di situ kan tantangan kita, kalau website kita, medsos kita dihack oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, membangun informasi, diseminasi informasi yang positif ini menjadi terhambat. Sementara WA, medsos yang dimiliki oleh masing-masing individu itu cepat sekali beredarnya. Tapi informasi yang positif itu lambat sekali. Oleh karena itu kita perlu melakukan koordinasi dan komunikasi dalam rangka diseminasi informasi ini. Kerjasama antar lembaga dan instansi ini sangat penting kita lakukan. Oke, tantangan dari sisi teknologi demikian. Mungkin bisa dilihat juga kalau kita berkaca pada pemilu 2019, banyak sekali temuan hoax, baik yang terkait tema-tema terkait politik, pemerintahan, gitu kan. Itu sumber yang kita sajikan itu ada sekitar 3.356 temuan hoax dalam kurun waktu Agustus 2018 sampai 30 September 2019. Nah, ini kalau tidak kita counter dengan pemberitaan yang benar, yang versi lembaga, kalau Bakohumasnya tidak berperan dengan baik, tentu ini kita akan kepercayaan publik terhadap lembaga itu menurun. Sementara implikasinya apa? Implikasinya terhadap tingkat partisipasi. Nah, ini tantangan bagi kami, KPU, dan kita tentunya sama-sama sebagai perwakilan dari lembaga, organisasi mahasiswa yang kita sama-sama memiliki peran yang strategis untuk menyampaikan informasi-informasi yang benar dalam rangka melawan informasi-informasi yang salah atau informasi hoax, ya, informasi yang tidak benar. Nah, berikut ada contoh-contoh kita sajikan, bisa dilihat di slide
Kemudian Bapak Ibu sekalian, kami akan menyampaikan terkait update yang telah kami lakukan dalam 3 bulan terakhir, Januari sampai Maret, terkait kegiatan-kegiatan yang ada di KPU. Di antaranya adalah kegiatan pendidikan pemilih. Jadi 3 bulan, setiap bulan kami melakukan aktivitas kegiatan pendidikan pemilih. Bisa dilihat di grafik, kita melakukan edukasi terhadap peserta, terhadap siswa-siswi, pelajar, ada di seperti misalnya MA Hasan Munadi, ya kan, MA Al Kausar, SMK Yadika, Bangil. Nah, ini kegiatan-kegiatan yang kita lakukan. Ada juga yang memang mereka berkunjung ke Rumah Pintar Pemilu untuk belajar mengkaji tentang demokrasi, tentang pemilu sebagai stimulus tambahan, pelajaran tambahan terkait pemilu bagi pelajar. Sehingga wawasan pelajar ini menjadi lebih lengkap, menjadi lebih bertambah terkait pemilu. Jadi mereka selain belajar di sekolah juga belajar pemilu yang mereka hadir di KPU maupun kami yang mendatangi sekolah-sekolah untuk melakukan kegiatan pendidikan pemilih. Nah, ini penting dalam rangka menyiapkan para pelajar sebagai pemilih pemula ketika nanti tahun 2024 mereka sudah siap untuk menggunakan hak pilihnya dengan baik dan benar. Tentunya mereka sebagai simpul-simpul di masyarakat sangat kita harapkan peran dan fungsinya ketika pada saat pelaksanaan pemilu dan pemilihan nanti. Kemudian juga KPU terus melakukan pemutakhiran data pemilih. Di sini kami tampilkan ada pemutakhiran data pemilih 3 bulan terakhir dari Januari, Februari, Maret, bisa Bapak Ibu lihat. Di situ ada pergerakan, ada pergeseran, ada perubahan angka. Ini menunjukkan bahwa KPU melakukan kerja-kerja untuk memutakhirkan data pemilih, daftar pemilih. Jadi kalau sebagaimana dikatakan ketua, kesannya nganggur, kesannya tidak ada kegiatan, ini menunjukkan bahwa KPU punya aktivitas yang rutin, sekalipun belum masuk pada tahapan pemilu. Seperti pendidikan pemilih, pemutakhiran daftar pemilih. Kemudian kita lanjut ke slide selanjutnya. Di KPU juga sudah melaksanakan, mencanangkan dan melaksanakan reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi itu adalah tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2020 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menciptakan birokrasi pemerintahan yang profesional dengan karakteristik berintegrasi, berkinerja tinggi, bebas dan bersih dari KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, memegang teguh nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Oke, next. Jadi ada 8 area perubahan, misalnya dalam manajemen perubahan, dalam hal penataan perundang-undangan, penataan organisasi kelembagaan, penataan tata laksana, ya kan, penguatan akuntabilitas, pengawasan dan pelayanan publik. Misalnya salah satu contohnya kita ambilkan peningkatan sarana dan prasarana layanan publik, publikasi informasi setiap kegiatan di media sosial. Jadi kalau Bapak Ibu hadir di KPU, misalnya datang ke kantor KPU, di depan kantor KPU itu sebagai bagian daripada pelayanan publik dan implikasi daripada reformasi birokrasi, kita menyediakan tempat bagaimana kalau misalnya ada penyandang disabilitas yang memakai kursi roda misalnya, itu sudah kami sediakan juga, kami siapkan jika sewaktu-waktu ada agar tidak kesulitan, tidak gotong-gotong misalnya. Itu bagian daripada upaya kami melakukan peningkatan pelayanan publik sebagai bagian daripada reformasi birokrasi. Juga misalnya kalau ada pelayanan terkait permohonan informasi data pemilu misalnya. Kami juga melakukan itu misalnya. Bagi mahasiswa, mungkin bagi masyarakat yang membutuhkan data terkait hasil pemilu untuk melakukan riset, penelitian, nah, guna kebutuhan akademiknya, itu ada yang datang ke kantor KPU. Oleh karena itu, kami membuka 2 kesempatan, 2 pola, baik online maupun offline. Kalau online misalnya bisa dilihat dari tampilan, bisa ditampilkan mas slide-nya. Nah, itu ada permohonan, misalnya permohonan alur informasi kalau online. Tentunya harus login dulu dan memiliki akun dulu, sehingga tidak perlu datang ke
ke kantor KPU untuk memohon data. Tentunya data yang diminta harus data yang betul-betul dalam penguasaan KPU. Nah, jadi kami mempunyai daftar informasi publik, misalnya data hasil pemilu 2009, 2014, 2019. Nah, itu bagi yang membutuhkan itu kami layani, baik melalui online maupun dengan offline. Tentunya ada kriteria-kriteria sebagaimana yang bisa Bapak Ibu lihat di slide. Oke, selanjutnya ini bisa diberikan contoh bagi yang meminta informasi publik datang ke kantor KPU. Itu kami memberikan layanan, gitu kan. Kemudian saya akan menyampaikan tentang publikasi informasi. Salah satu tugas Bakohumas itu adalah diseminasi informasi, penyebar luasan informasi terkait pemilu dan pemilihan maupun terkait kelembagaan itu sendiri. Di 3 bulan terakhir kami melakukan publikasi informasi itu dilakukan dengan platform resmi yang dimiliki oleh KPU, baik itu website, Instagram, Twitter, Facebook maupun YouTube. Bisa dilihat grafiknya di Januari, Februari, Maret kami semakin produktif, semakin meningkat kegiatannya, tentunya implikasinya pemberitaannya pun semakin meningkat. Nah, sebagai evaluasi tentunya kegiatan Bakohumas ini kami melihat kalau berdasarkan pengamatan kami di media sosial, memang karena ini belum tahapan, jadi kesadaran publik untuk mengikuti informasi pemilu dan pemilihan memang perlu ditingkatkan. Kemudian kami juga sebagai evaluasi di internal, kami terus berupaya meningkatkan kompetensi SDM kami, termasuk salah satunya SDM kehumasan, karena ini bagian daripada kompetensi dalam melakukan pelayanan publik. Nah, sebagai proyeksi sebenarnya kami ingin pertemuan atau koordinasi terkait kehumasan ini bisa dilakukan secara luring, atau kita bisa koordinasi langsung ke masing-masing lembaga, tapi karena sesuatu dan lain hal, kami belum bisa melakukan secara luring. Kemudian dengan itu kita bisa melakukan sharing informasi kehumasan antar lembaga. Kita bagaimana sama-sama berikhtiar untuk membangun pelayanan publik melalui humas yang baik. Mungkin itu Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Terakhir, sebagai penutup saya akan menyampaikan pantun ya. Mudah-mudahan ini pantunnya bisa menjadi membuat kita menyiapkan diri untuk pemilu dan sebagai hiburan lah. Putri Raja duduk di taman, tampak anggun juga menawan, penyelenggara pemilu merapatkan barisan untuk sambut pemilu dan pemilihan. Sebelum bekerja harus sarapan, menu sarapannya dengan ketupat. Marilah kita bergandengan tangan untuk sukseskan pemilu 2024. Humas KPU berbaju bersih sebagai syarat berikan pelayanan. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga kita selalu sehat dan aman. Demikian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, demikianlah tadi pemaparan materi dari Pak Suyatmin yang sudah dengan sangat lengkap menyajikan apa itu Bakohumas, kemudian tantangan pemilu ke depan, dan bagaimana proyeksi yang akan dilaksanakan oleh Bakohumas KPU Kabupaten Pasuruan di masa mendatang. Untuk pemaparan materi berikutnya, marilah kita simak bersama dari narasumber yang kedua, yakni Ibu Titin Wahyuningsih, selaku Koordinator Divisi PHL dari Bawaslu Kabupaten Pasuruan, yang tentunya beliau juga sudah kaya pengalaman, sudah wirawiri sebagai penyelenggara pemilu dari 2014. Kepada Ibu Titin Wahyuningsih kami persilahkan. Ya, terima kasih Mbak Barda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah amma ba'du. Yang saya hormati Ketua KPU Kabupaten Pasuruan beserta jajaran anggota, yang kami hormati Sekretaris dan seluruh staf KPU Kabupaten Pasuruan. Yang kami banggakan semua yang hadir di sini, saya melihat senior kita ini Pak Yusuf Ande yang lama kita tidak ketemu. Salam Pak, salam sehat. Kemudian juga ada beberapa tokoh-tokoh yang lain. Tadi saya lihat ada Pak Haji Rauf, ini Pak Ponca, ini namanya juga ganti galaksi apa-apa tadi ya. Kemudian ada para kiai, ketua atau pengurus PCNU, pengurus Muhammadiyah, kemudian juga dari perguruan tinggi. Kalau saya lihat tadi sekilas ada ITSNU, ada Yadika, kemudian ada Yudarta, ada Stepi, barangkali ada yang terlewat, mohon maaf. Kemudian ada teman-teman organisasi masyarakat yang lain dan juga organisasi kepemudaan. Tadi saya lihat ada teman-teman Ansor Pasuruan yang berbahagia. Alhamdulillah pada siang hari ini kita dapat bertemu dalam forum yang menurut saya sangat luar biasa. Insya Allah ini forum kedua yang diselenggarakan oleh Bako Humas KPU Kabupaten Pasuruan, yang menurut saya ini adalah forum yang memang betul-betul bisa membantu perwujudan pemilu ke depan menjadi lebih baik. Kalau kami dari sisi Bawaslu sangat terbantu dalam hal ini, karena memang berbicara tentang fungsi KPU dan Bawaslu ini memang sama-sama penyelenggara pemilu. Nah, di Bawaslu ini kita menjaga kualitas, bagaimana pemilu itu nir pelanggaran. Tidak ada money politik, tidak ada isu sara, kemudian kalau ada pelanggaran kemudian diberikan tindakan sesuai peraturan perundangan yang berlaku, jadi kita lebih menjaga kualitas. Bawaslu itu justru malah karena menjaga kualitas ini sesuatu yang tidak bisa dilakukan perubahan sebagaimana membalikan telapak tangan. Tapi butuh proses yang berkesinambungan ya, proses sustainable dalam waktu yang cukup lama mungkin. Jadi itu yang perlu dilakukan oleh Bawaslu. Sehingga dalam forum di Bako Humas ini, kami dari Bawaslu mengambil tema kolaborasi dan sinergitas dalam pengawasan pemilu dan pemilihan serentak 2024. Kenapa tema ini kami ambil? Karena memang menuju 2 tahun kesuksesan pemilu dan pemilihan 2 tahun mendatang ini, saya kira kolaborasi dan sinergitas ini perlu dibangun mulai sekarang. Tanpa adanya kolaborasi dan sinergitas semua pihak, stakeholder utamanya, maka pemilu tidak akan terwujud. Karena pemilu dan pemilihan itu milik kita. Kesuksesannya adalah sukses kita bersama. Saya tidak menjelaskan secara teori, tadi sudah disinggung oleh Pak Faiz, ada istilah pemilu, ada istilah pemilihan yang dulu pilkada. Saya hanya ingin menyampaikan bahwasanya pemilu itu adalah merupakan siklus ya. Jadi berbicara siklus itu adalah perputaran 5 tahun sekali yang tiada henti. Jadi perputarannya terus menerus. Nah, perputaran yang terus menerus ini menunjukkan bahwasanya KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu itu tidak boleh berhenti bergerak. Dengan kondisi inilah maka dalam rangka menjalankan tugasnya Bawaslu, saya menyampaikan di Bawaslu Kabupaten, di pasal 101 ini memiliki tugas yang pertama adalah melakukan pencegahan, yang kedua adalah melakukan penindakan, yaitu penindakan terhadap pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu. Jadi kalau berbicara ibaratnya sebuah pekerjaan, harusnya memang pencegahan dan penindakan ini kan dilakukan oleh 2 lembaga. Misalnya kalau di jajaran misalnya urusan narkoba misalnya, pencegahannya dilakukan oleh BNN, kemudian penindakannya dilakukan oleh polisi, tapi di Bawaslu, di dalam pemilu ini pencegahan dan penindakan dilakukan oleh Bawaslu. Ada tugas Bawaslu di kabupaten yang bagian C ini, yang paling menjadi sorotan pada setiap pemilu, yaitu mencegah terjadinya praktek politik uang. Berbicara mencegah, maka tidak bisa dilakukan pada saat tahapan. Hal ini harus dilakukan sebelum tahapan atau setelah tahapan. Jadi terus-menerus. Apalagi mengingat budaya masyarakat kita ini yang sangat permisif terhadap
politik uang, terhadap money politik atau politik uang. Bahkan beberapa kali saya turun di bawah pada saat kita menyampaikan, Ibu menerima politik uang enggak, saya enggak pernah dikasih amplop. Pernah dikasih apa? Pernah dikasih beras, minyak. Mereka menjawab begitu. Nah, ternyata masyarakat kita ini ada beberapa yang belum tahu apa sih sebenarnya politik uang. Mereka menganggap bahwasanya dianggap politik uang itu adalah memberikan amplop yang isinya uang, ada stikernya, rata-rata seperti itu. Padahal sesungguhnya berbicara tentang politik uang itu tidak hanya memberikan, tapi menjanjikan pun masuk politik uang. Tidak hanya berupa uang, tapi bentuk barang atau sesuatu yang dilarang oleh undang-undang atau di luar aturan KPU itu masuk politik uang. Hal-hal inilah yang perlu kita berikan pemahaman kepada masyarakat. Dan ini bagian dari tugas Bawaslu. Nah, kemudian ada tugas-tugas yang lainnya. Luar tahapan, Bawaslu juga melakukan pengawasan pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan. Tadi sudah dijelaskan banyak oleh Bapak Suyatmin tentang daftar pemilih berkelanjutan. KPU melakukan pemutakhiran daftar pemilih, Bawaslu melakukan atau mengawasi bagaimana KPU menjaga, merawat, dan melakukan pemutakhiran daftar pemilih tersebut. Nah, yang F ini yang paling sering kita lakukan di Bawaslu, yaitu mengembangkan pengawasan pemilu partisipatif. Tagline-nya Bawaslu adalah bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Bawaslu mengajak seluruh rakyat Indonesia turut serta melakukan pengawasan pemilu. Di negeri kita, di Indonesia ini, kepedulian masyarakat untuk turut serta mengawasi ini menurut kami masih sangat rendah. Ini terbukti pada saat setiap pemilu untuk temuan itu lebih banyak jumlahnya daripada laporan masyarakat. Sesungguhnya pemilu kita ini diharapkan masyarakat turut serta berpartisipasi aktif dalam mengawasi pemilu, sehingga jika ada pelanggaran dilaporkan kepada Bawaslu. Nah, setelah dilaporkan kepada Bawaslu, Bawaslu akan melakukan tindakan sesuai peraturan perundangan. Nah, ini juga yang kita lakukan sepanjang waktu ini ya. Kalau saya mulai tahun 2018 sampai sekarang kita bergerak terus untuk pengembangan pengawasan partisipatif. Semua dan kewajiban Bawaslu tidak akan bisa kita lakukan dengan maksimal tanpa adanya kolaborasi dan sinergitas dengan berbagai pihak. Ini ibaratnya di tengah ini Bawaslu, kemudian pihak-pihak yang kita ajak kolaborasi dan sinergi, contohnya diantaranya pemerintah daerah misalnya. Pemerintah daerah ini banyak sekali yang sudah kita kerjasamakan. Salah satunya kita bekerja sama dengan Kominfo, melakukan pendidikan pengawasan partisipatif melalui program Bawaslu On Air, Bawaslu Mendengar. Setiap Selasa minggu kedua kita siaran di radio Suara Pasuruan. Namun memang saat ini masih dipending, nanti ini akan kita komunikasikan lagi dengan Kepala Dinas Kominfo-nya, nanti langkah ke depannya bagaimana. Karena memang sesungguhnya di Undang-Undang 7 tahun 2017 dan juga Undang-Undang 10 tahun 2016 tentang Pilkada, itu disebutkan bahwasanya pemerintah daerah memiliki kewajiban memfasilitasi penyelenggaraan pemilu. Saya kira kerjasama-kerjasama yang seperti itu perlu dibangun sepanjang pemerintah daerah memiliki fasilitas, barangkali kita juga bisa menggunakan fasilitas tersebut untuk mencerdaskan masyarakat. Nah, kemudian dengan DPRD Pasuruan, kemudian dengan TNI Polri, ini sangat jelas kalau dengan Polri karena Bawaslu ini dalam penanganan pelanggaran ada yang disebut dengan Gakumdu, Sentra Penegakan Hukum Terpadu, yang di dalamnya dalam penanganan pelanggaran pidana Bawaslu tidak sendiri, tapi ada kejaksaan dan ada kepolisian. Kemudian dengan Ormas UKP, dengan lembaga pendidikan perguruan tinggi, kemudian dengan pemerintahan desa kita punya desa pengawasan dan desa anti politik uang. Sampai saat ini kita sudah punya 12 desa, masih punya 12 desa. Kemudian dengan pihak kelompok-kelompok rentan, disabilitas, kelompok perempuan, kemudian dengan media, tentunya dengan sahabat kita KPU. Jadi kita perlu membangun kolaborasi dan sinergitas, karena tanpa kolaborasi dan tanpa sinergitas maka tujuan dalam membangun pemilu ini menjadi pemilu yang berkeadilan tidak akan bisa terwujud. Bapak Ibu sekalian,
kolaborasi dan sinergitas yang kita lakukan ini dalam rangka pencegahan contohnya. Kita melakukan penguatan kelembagaan, kemudian peningkatan partisipasi masyarakat, koordinasi dan kerjasama kita sampai saat ini ada MOU ini sebanyak 15 MOU, baik dengan ormas ataupun dengan perguruan tinggi atau lembaga pendidikan. Kemudian kita juga melakukan pemetaan potensi kerawanan atau indeks kerawanan pemilu. Ini nanti dalam menyambut 2024 kita akan menyusun lagi indeks kerawanan pemilu. Jadi IKP itu kita susun setiap akan penyelenggaraan pemilu. Kerawanan-kerawanannya itu di tingkat apa, dan tentunya dalam menyusun IKP ini kita juga butuh masukan-masukan dari stakeholder, jadi dari pihak terkait, baik pihak keamanan, pihak organisasi, pihak pemerintah daerah, pihak pemerintah desa, dan semua pihak untuk melakukan pencegahan. Bagaimana kerawanan-kerawanan yang berpotensi menimbulkan pelanggaran pemilu itu bisa kita cegah sejak awal, sehingga pada saat penyelenggaraan pemilu ini pelanggaran-pelanggaran itu bisa minim. Kemudian pengawasan persiapan dan tahapan pemilu tentunya kita kerjasama dengan KPU, kemudian penindakan dan penyelesaian sengketa, kita bekerja sama dengan Polri, dengan Kejaksaan, kemudian juga dengan KPU, dengan partai politik tentunya, karena penyelesaian sengketa itu tahapan awal itu adalah mediasi. Jadi dengan adanya sinergitas dan kolaborasi, ini bisa membangun satu pemahaman, sehingga pada saat terjadi sengketa, maka akan mudah dicari solusinya tanpa adanya adjudikasi, tapi hanya dengan mediasi sudah selesai persoalannya. Nah, Bapak Ibu sekalian, mungkin perlu juga kita sampaikan bahwasanya dalam rangka melakukan pengawasan pemilu, Bawaslu ini melakukan pengawasan secara langsung dan melakukan pengawasan tidak langsung. Komputer. Lem komputermu kok sing anu kok ngono, Lem. Ada sponsor lewat ya. Jadi pengawasan langsung itu Bawaslu melakukan atau mendatangi secara langsung tempat-tempat kejadian, misalkan tempat kampanye, kemudian ke KPU, tempat rekapitulasi suara, tempat pemungutan suara, dan lain sebagainya. Atau pengawasan tidak langsung, yaitu pengawasan dengan mempelajari dokumen atau pengawasan media sosial, Facebook, YouTube, dan lain sebagainya. Nah, ada lagi satu bentuk pengawasan, yaitu pengawasan partisipatif, di mana pengawasan ini kami sangat berharap kepada seluruh stakeholder untuk turut serta melakukan pengawasan secara partisipatori, secara sukarela, baik secara sendiri misalnya ada pemasangan APK atau penyebaran bahan kampanye yang melanggar, kami sangat berharap masyarakat ini berkenan untuk melaporkan kepada Bawaslu supaya segera bisa diselesaikan. Atau mungkin pengawasan media sosial. Nah, kalau berbicara media sosial ini Masya Allah luar biasa, 75% penduduk Indonesia ini pengguna media sosial. Tentunya pada saat pemilu, nanti kalau sudah Juni tahapan didok, misalnya Juni 2022 itu ditetapkan tahapan dimulai, maka di situ tentunya kita butuh juga mengawasi media sosial. Nah, tentunya dengan banyaknya media sosial, Bawaslu tidak akan mampu melakukan pengawasan secara sendiri. Perlu bantuan dari seluruh masyarakat untuk turut serta mengawasi secara partisipatif. Atau bisa juga berpartisipasi menjadi pengawas melalui lembaga. Misalkan menjadi lembaga pemantau pemilu. Lembaga pemantau pemilu yang sudah ada, misalnya bergabung dengan KIPP, JPPR, atau teman-teman organisasi mahasiswa itu biasanya ya PMII, GMNI, HMI, IMM, itu sudah menjadi lembaga pemantau pemilu, bisa bergabung ke situ. Atau mungkin dari ormas keagamaan, ormas kemasyarakatan, ini boleh menjadi pemantau pemilu. Atau mungkin dari lembaga pendidikan perguruan tinggi, boleh menjadi lembaga pemantau pemilu. Dengan adanya lembaga, nanti secara otomatis ada kartu anggota pemantau, kemudian pemantauannya lebih resmi daripada pemantauan yang seperti sendiri, pengawasan secara mandiri tadi. Tapi keduanya ini merupakan sumber informasi atau sumber laporan yang tentunya menjadi modal yang sangat luar biasa yang bisa ditindaklanjuti oleh Bawaslu. Atau mungkin
mengawasi bersama pengawas pemilu terlibat menjadi lembaga ad hoc, misalkan pengawas kecamatan, pengawas desa, atau pengawas kelurahan. Dalam waktu dekat mungkin kalau tidak salah ini kita juga menunggu tahapannya KPU tentunya akan dibentuk pengawas ad hoc mulai tingkat kecamatan sebanyak 3 orang, kemudian tingkat desa sebanyak 1 orang, kemudian nanti menjelang pelaksanaan pemungutan suara ada setiap TPS 1 orang. Nah, tentunya kontribusi-kontribusi ini kita harapkan dari organisasi kemasyarakatan yang ada yang independen, yang tidak berafiliasi dengan partai politik. Bapak Ibu sebagai pemangku atau pengurus organisasi, menurut saya ada baiknya mulai sekarang ini menyiapkan SDM-SDM yang mumpuni, yang memenuhi syarat. Nah, untuk kemudian ikut serta berpartisipasi mengikuti proses rekrutmen ad hoc, baik ad hocnya KPU ataupun ad hocnya Bawaslu. Karena sebagaimana pengalaman, apalagi di KPU ini butuhnya banyak sekali. Kalau kita di Bawaslu sekitar kebutuhan kita untuk ad hoc itu kurang lebih 6.000 sampai 7.000 personil. Sementara biasanya masyarakat kita yang tertarik untuk terlibat itu tidak begitu banyak. Nah, kadang-kadang kita juga kesulitan untuk mencari ad hoc yang kualitas. Jika teman-teman aktivis organisasi ini memiliki keinginan, kemudian memenuhi syarat, kemudian lolos tes, saya kira itu bagus juga. Karena bagaimanapun teman-teman yang masuk di organisasi ini memiliki jiwa kepemimpinan. Nah, ini kan penting juga karena mereka tugasnya nanti menghadapi masyarakat luas. Sehingga jiwa kepemimpinan ini dibutuhkan untuk terlibat di dalam penyelenggara pemilu ad hoc. Nah, tidak jarang masyarakat kita ini yang tidak begitu memahami tentang jenis-jenis pelanggaran pemilu. Jadi semua pencegahan yang kita lakukan ini adalah untuk mengantisipasi terjadinya pelanggaran pemilu. Barangkali untuk mengingatkan kembali atau bahan referensi, pelanggaran pemilu itu ada 4. Yang pertama adalah pelanggaran administrasi, yang kedua pelanggaran etik, yang ketiga pelanggaran pidana pemilu, yang keempat pelanggaran perundangan lainnya. Pelanggaran administrasi itu adalah pelanggaran yang berhubungan dengan atau pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, dan mekanisme. Misalnya saya contohkan, misalnya penghitungan di tingkat kecamatan pada saat akan memulai penghitungan suara misalnya, kemudian petugas PPK memulai sebelum jadwal ditentukan tanpa adanya saksi misalnya, atau di ruang tertutup. Ini adalah pelanggaran administrasi. Jika masyarakat paham, maka masyarakat akan melaporkan kepada pengawas pemilu. Nah, nanti pengawas pemilu akan melakukan kajian, kemudian merekomendasikan untuk melakukan proses penghitungan sesuai dengan peraturan perundangan. Pelanggaran etik adalah jika terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu, yaitu melanggar asas penyelenggaraan pemilu, kemudian melanggar undang-undang, melanggar kode etik. Jadi kalau misalnya penyelenggara pemilu tidak mandiri, ikut kampanye, atau lirik-lirikan dengan calon, atau kemudian tidak profesional misalnya, itu pelanggaran etik. Kemudian pelanggaran pidana ini pelanggaran yang melanggar Undang-Undang 7 tahun 2017. Salah satunya adalah money politik, kemudian menyebarkan isu sarah, kemudian menyebarkan isu hoax, itu adalah diantaranya pelanggaran pidana. Nah, pelanggaran perundangan lainnya adalah jika mereka melanggar aturan atau undang-undang atau peraturan yang berhubungan dengan pihak lain, misalnya ASN, netralitas ASN. Kemudian undang-undang desa itu kan melarang kepala atau meminta kepala desa itu, mewajibkan kepala desa harus netral. Ternyata kepala desanya ikut kampanye, atau pegawai negeri ikut kampanye atau tidak netral. Ini merupakan pelanggaran undang-undang lainnya. Nah, dari tahapannya, penindakannya itu Bawaslu melakukan menerima, memeriksa, mengkaji dugaan pelanggaran, kemudian menginvestigasinya, kemudian menentukan dugaan pelanggaran tersebut, apakah ini pelanggaran administrasi, ataukah kode etik, ataukah tindak pidana pemilu.
Jika dugaannya tindak pidana pemilu, maka diteruskan ke Sentra Gakumdu, penegakan hukum terpadu yang terdiri dari tiga pihak, yaitu Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan. Jika pelanggarannya itu etik, maka diteruskan ke DKPP, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Jika pelanggaran lain diteruskan kepada pihak terkait. Jika ASN berarti diteruskan kepada Komite Aparatur Sipil Negara. Nah, Bawaslu memiliki kewenangan, yang menjadi kewenangan Bawaslu adalah memutus pelanggaran administrasi pemilu. Nah, selain menangani pelanggaran, Bawaslu juga menangani sengketa pemilu. Sengketa pemilu jika sengketa antar peserta pemilu atau sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu. Ada dua jenis sengketa dalam pemilu. Yang pertama adalah sengketa proses, yang kedua sengketa hasil. Yang menjadi kewenangan Bawaslu adalah sengketa proses. Jika perselisihan itu terjadi pada saat proses pelaksanaan pemilu. Tapi kalau sengketa hasil, setelah ditetapkan perolehan hasil secara nasional, kemudian ada bersengketa antar calon atau antar partai politik, maka itu menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf, ini memang menurut kami perlu kita sampaikan untuk merefresh aja untuk pemahaman kita bagaimana pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh Bawaslu. Nah, dalam membangun atau dalam menjalankan tugas dan kewajiban ini, Bawaslu melakukan kolaborasi atau sinergitas dengan pihak lain, diantaranya pihak desa. Ini kita punya desa pengawasan dan desa anti politik uang yang hampir setiap bulan kita datangi untuk uji petik daftar pemilih berkelanjutan. Kita juga menyerahkan hasil uji petik itu kepada KPU. Ini bentuk kolaborasi kita. Jadi data-data yang kita peroleh dari bawah kita sampaikan kepada KPU untuk dilakukan proses cross-check dan dilakukan proses pemutakhiran daftar pemilih. Nah, kita juga melakukan kegiatan pengembangan partisipatif dengan berbagai unsur. Dengan DPC Pertuni, Persatuan Tunanetra. Jadi kita tidak lupa menyentuh karena pemilu kita ini adalah pemilu akses atau pemilu inklusi yang kita tidak dibenarkan untuk meninggalkan mereka. Kemudian dengan lembaga pendidikan, kemudian kita juga punya gerakan perempuan dan pengawasan pemilu, gender perempuan dan pengawasan, ini kita dengan Fatayat, dengan beberapa PKK di desa dan di kecamatan. Bahkan kita membuat bentuk inovasi yaitu berupa Sikepo, jadi semacam media yang kita gunakan untuk simulasi, yang kita namai Sikepo, simulasi keadilan pemilu dan demokrasi, yang kita jadikan bahan untuk turun ke kelompok-kelompok perempuan, kelompok pelajar, dan lain sebagainya. Kita juga dengan siaran radio di on air yang sudah saya sampaikan 2 minggu sekali. Kemudian kita juga melakukan MOU dengan lembaga pendidikan, dengan perguruan tinggi, ini kayaknya di Yudarta. Kemudian kita juga dengan STI Media Dika ada MOU, dengan ITSNO juga kita sudah melakukan MOU untuk Bawaslu mengajar, jadi kita kasih nama kawan maba, kader pengawasan mahasiswa Bawaslu. Kemudian untuk lembaga pendidikan kita sebut kursus singkat pengawasan pemilu. Insya Allah besok dan 3 kali pertemuan lagi kita akan bekerja sama dengan SMA Al Yasini. Kemudian kita ada deklarasi santri pengawas pemilu partisipatif. Kemudian kita ada desa anti politik uang ini, desa pengawasan ada 5, kemudian ada desa anti politik uang. Selain itu, Bawaslu juga memanfaatkan media sosial, Bapak Ibu, monggo kunjungi YouTube kami, YouTube Bawaslu Kabupaten Pasuruan. Di situ ada podcast, kemudian ada ngabuburit, kemudian ada konten video pendek. Bahkan kita juga menggunakan media TikTok. Ini yang lagi ngetren. Ini TikTok kita sudah masuk di edisi 7. Insya Allah Senin depan edisi 8. Jadi materi-materi tentang kepemiluan dan kepengawasan kita suguhkan melalui media sosial. Untuk pengawasan daftar pemilih berkelanjutan, kita menggunakan pojok pengawasan virtual. Nah, kita juga memiliki sekitar 180 kader pengawas partisipatif yang memang kita sudah latih khusus mereka untuk menjadi pengawas partisipatif dari seluruh atau dari beberapa organisasi kepemudaan, dari mahasiswa, kemudian dari disabilitas dan kelompok-kelompok rentan yang lainnya.
Kemudian kolaborasi juga selain yang berhubungan dengan tahapan kita lakukan juga dengan pihak lain, salah satunya adalah dalam rangka pengelolaan arsip, karena salah satu tugas Bawaslu adalah mengelola arsip. Nah, ini ada yang belum masuk, kemarin kita juga ada bekerja sama, rencana bekerja sama dengan Ansor, Bangil yang sudah ya, mungkin Ansor Pasuruan akan menyusul, atau mungkin NU-nya kita masih kedepannya akan berkoordinasi dengan kelompok-kelompok masyarakat yang lain atau Muhammadiyah, pemuda Muhammadiyah, kita akan terbuka. Kami berharap kolaborasi dan sinergitas yang muncul atau yang kita rencanakan ini, kami berharap mendapatkan respon dari sahabat-sahabat semua yang hadir pada forum ini utamanya, dan tidak harus ini berangkat dari inisiasi Bawaslu. Kami sangat berbahagia atau sangat berbangga jika inisiasi kolaborasi atau sinergitas itu muncul dari lembaga yang Bapak Ibu pimpin, yang mungkin pada saat ini belum bekerja sama dengan kami di Bawaslu. Yang artinya dengan tagline-nya Bawaslu ini, maka harapan besar Bawaslu kepada rakyat, kepada kelompok masyarakat, kelompok organisasi untuk terus serta mengawasi. Karena dengan terlibatnya masyarakat luas ini turut serta mengawasi penyelenggaraan pemilu, tentunya keadilan pemilu pasti akan bisa kita tegakkan. Kami tidak mampu sendiri. Kami butuh bantuan panjenengan semua yang hadir di sini, dan mohon disampaikan kepada anggotanya, kepada masyarakat di lingkungannya untuk terlibat, turut serta bersemangat menjadi pengawasan partisipatif dalam penyelenggaraan pemilu, utamanya di pemilu tahun 2024 yang sangat kompleks, nanti potensi-potensi pelanggaran, potensi-potensi kerumitannya sangat kompleks sekali. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan kepada para senior yang hadir di sini, dan saya selaku pribadi mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mungkin sifatnya kok koyok rodo-rodo gurui ya, kayak metuwe ya, misalnya, itu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jadi terima kasih kepada KPU atas forum Bako Humas ini, dan semoga forum ini kedepannya akan menjadi forum-forum yang bisa membawa manfaat untuk mewujudkan keadilan pemilu di tahun 2024. Saya tidak kalah sama ini ya, sama Pak Yatmin, tidak mau kalah, saya juga menutup dengan pantun, rangkai cinta tuk pungut rindu, bunga di semat hiasi kalbu. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Mudah-mudahan, insya Allah. Kurang lebihnya mohon maaf. Pepatah mengatakan waktu jali syafil buru wala bur alima jarokal lisan. Kalau pedang lukai tubuh masih ada harapan untuk sembuh, tapi kalau lidah lukai hati kemana obat hendak dicari. Tiada gading yang tak retak, tiada manusia yang sempurna. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bu Titin yang sudah memaparkan materi dengan sangat luar biasa. Kita lanjut kepada pemateri yang ketiga, yakni Bapak Abdul Kholik selaku Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU Kabupaten Pasuruan. Kepada yang terhormat Bapak Abdul Kholik, kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Barda. Suara saya bisa dengar? Bisa. Jelas, Pak. Jelas. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Ketua KPU Kabupaten Pasuruan, Pak Zainul Faizin, rekan-rekan komisioner, kolega kami juga, Bu Titin, yang saya hormati sebagai narasumber, tokoh masyarakat dari Muhammadiyah dan NU yang saya hormati, yang tidak bisa saya sebut satu persatu, dari teman-teman TNI, Polri, kemudian dari petinggi kampus juga yang turut hadir dalam pertemuan pada siang hari ini. Sekali lagi, tanpa mengurangi rasa hormat, tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Sebenarnya ini sudah komplit ya. Saya sifatnya hanya komplementer aja ini.
karena Baku Humas sebenarnya sifatnya adalah mengkoordinasikan bagaimana peran-peran yang dimiliki oleh KPU kemudian Bawaslu, saya kira sudah jelas disampaikan. Dan pada siang hari ini atau sore hari ini saya hanya ingin menyampaikan sedikit tentang apa yang selama ini kami kerjakan. Tentu baru saja kemarin siang juga kami telah mengundang Bapak Ibu sekalian yang mungkin hari ini juga bertemu di ruang virtual pada sore hari ini. Saya akan sedikit menyampaikan tentang membangun kualitas data pemilih untuk menyusun pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024. Jadi, Bapak Ibu sekalian, saya mengawali dari agak dikecilkan bisa nggak ini? Loh, malah besar. Ya, Bu. Bisa nggak? Lebih kecil. Oh, oke. Kalau melihat tulisan yang di depan Bapak Ibu sekalian bahwa pemilih adalah pemegang kekuasaan tertinggi untuk menentukan arah kebijakan melalui wakilnya di lembaga eksekutif maupun legislatif yang akan dipilihnya di bilik suara. Itu Aaron Lipjat. Ini saya mengutip aja, sebenarnya ini kan sederhana aja pemilih itu. Nah, pemilih ini kalau saya mengartikan bahwa pemilih kita itu adalah sebagai subjek. Artinya pemilih itu memiliki kedaulatan yang tertinggi. Kita bisa menentukan siapa itu pemimpin kita, kemudian baik itu pemimpin eksekutif maupun legislatif, itu adalah dari pemilih. Maka pemilih ini memiliki peran yang sangat strategis dan urgent di dalam penyelenggaraan pemilu. Nah, untuk itu, kewajiban kami sebagai KPU adalah bagaimana kemudian pemilih ini yang pemegang kedaulatan tertinggi atau sebagai subjek ini itu terdaftar sebagai daftar pemilih. Kita berkeinginan untuk memimpikan pemimpin yang hebat, memimpikan perwakilan yang mampu mensuarakan rakyat misalnya. Tetapi ketika orang yang memiliki impian itu kemudian kita tidak daftar di daftar pemilih, berarti sama halnya kita merenggut hak-hak konstitusional orang tersebut. Nah, apa tujuan kami? Tujuan kami adalah bagaimana kemudian masyarakat yang memenuhi syarat itu sebisa mungkin dan seminimal mungkin itu tidak terlewati. Artinya masyarakat kita yang memenuhi syarat, misalnya usia 17 tahun, tidak tergolong TNI Polri, kemudian tidak dicap hak pilihnya oleh undang-undang, maka itu yang kami daftar sebagai pemilih. Nah, mohon maaf Bapak Ibu sekalian. Umum ya. Maksudnya kira-kira bisa sementara waktu bisa mengambil ya ini. Mbak Iis ini ta. Ya apa tuan rumah. Aku tengok duit jaring Mas Adi. Oh, terima kasih Bu Eka Maria sudah meng-unmute. Jadi Bapak Ibu sekalian, ketika berkeinginan KPU itu memastikan semua masyarakat Kabupaten Pasuruan untuk menjadi pemilu, tetapi kami menyadari bahwa ada problematika yang kita hadapi. Jadi ini bukan problem ini memang saya tukil dari problem 2009, kemudian 2014, ternyata problem DPT 2019 juga itu diawali dari permasalahan sebelum-sebelumnya. Ini dari penelitian sebelumnya, dari penelitian Bu Nurayanti ini,
Nuryanti di pemilu 2009 itu tuduhan menghilangkan hak pilih terstruktur, sistematis, masif. Kemudian di pemilu legislatif 2014 mengenai data yang tidak tercantum di DPT atau di DPK khusus, DPTB, itu masih dominasi di dalam isu atau problematika DPT. Mengapa demikian? Kalau kita menyadari bahwa yang kita data itu adalah data manusia. Nah, data manusia itu sifatnya ya dinamis. Yang hari ini kita tentukan, kita tetapkan, besok bisa jadi pindah migrasi dan lain sebagainya, pindah status pekerjaan dari sipil ke TNI atau dari dari TNI ke sipil, sementara tidak ada perbaikan data yang dimiliki. Maka hal-hal ini yang menjadi problem bagi kami, sehingga sekecil apapun yang kita miliki itu bisa menjadi persoalan dan itu dipermasalahkan. Di samping permasalahan nanti misalnya rekap hitung. Nah, tapi DPT ini yang kami lakukan itu yang berkeinginan melakukan sekualitas apapun itu ya juga menjadi problem tersendiri di kami. Misalnya secara faktual kita bahwa seseorang itu telah meninggal, kemudian kita coret. Nah, di data lain kemudian manakala kita mendapatkan data DP4 misalnya, selama masyarakat itu tidak mengubah atau misalnya mengurus akte kematian misalnya, selama itu nggak diurus, maka nanti potensi untuk muncul kembali itu masih ada. Nah, hal-hal yang inilah yang sekiranya itu selalu menjadi dominasi problematika di dalam menginginkan DPT itu berkualitas. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, penyusunan daftar pemilih adalah sebuah proses penyusunan data pemilih oleh penyelenggara pemilu berdasarkan hasil penyandingan DPT pemilu atau pemilihan terakhir yang dimutakhirkan secara berkelanjutan dengan DP4 untuk selanjutnya dijadikan bahan pemutakhiran. Artinya sebenarnya kalau menyusun daftar pemilih ini memang sumbernya itu dari pemerintah dan dari KPU. Dari KPU apa? Dari KPU itu berarti DPT terakhir. Nah, sementara kita juga nanti mendapatkan DP4 itu dari Kemendagri. Nah, itu misalnya pemilih pemula atau updating data yang nanti bisa kita sandingkan dan itu nanti kita mutakhirkan di dalam setiap penyelenggaraan pemilu atau pemilihan. Maka potensi-potensi misalnya ada ketidaksesuaian itu yang terjadi. Nah, kita menginginkan kualitas-kualitas DPT ini, sementara sandingan data yang kita miliki ini juga misalnya ada sedikit problem, terutama dari unsur partisipatif dari masyarakat yang tidak adanya perubahan data misalnya, itu kan menjadi persoalan tersendiri. Saya menyadari betul misalnya teman-teman Dukcapil itu ada regulasi bahwa tidak boleh serta-merta itu menghilangkan data kependudukan manakala tidak ada istilahnya itu laporan dari masyarakat, itu tidak berhak. Nah, hal-hal demikian itu kiranya teman-teman sekalian yang hadir dalam kesempatan ini menjadi pionir memberikan pengetahuan kepada masyarakat bahwa pentingnya untuk mengupdate data kita. Misalnya tetangga kita yang menikah dengan lain kecamatan misalnya, tetapi dia tidak satu kakak, ini kan kita basis KPU ini kan masih mendata sesuai dengan KTP, bukan istilahnya seseorang itu di tempat yang baru, karena basisnya adalah basis kependudukan itu, maka kita basis KTP yang ada dan tempat domisili. Maka hal-hal itu ketika teman-teman atau saudara sekitar kita itu mengalami atau ada perubahan
alamat, maka saya kira mohon kiranya untuk diperbaiki atau diperbaiki. Lanjut. Saya kira ini adalah sifatnya yang rutinitas, maka saya lebih ke implementatif yang sifatnya nanti bisa menjadi apa namanya itu teman-teman langsung praktek lah, istilahnya diberikan kepada masyarakat sekitar. Tapi sebelum untuk nanti bagaimana kemudian saran perbaikan data masukan dari masyarakat itu bisa masuk di kami, maka supaya kami kesannya tidak kuantitas, maka apa sih daftar pemilih yang berkualitas itu? Daftar pemilih yang berkualitas adalah yang pertama derajat cakupan, dalam artian seberapa banyak warga negara yang telah memiliki hak pilih masuk di daftar pemilih. Semakin banyak warga yang berhak memilih terdaftar, maka derajat cakupan semakin tinggi cakupannya. Artinya ini seminimal mungkin ketika masyarakat kita itu sudah memenuhi syarat, itu tidak boleh kemudian kita hilangkan hak pilihnya. Nah, semakin kita mendekati titik maksimum atau yang berhak memilih itu 100%, misalnya mendekati 100%, maka itu dikatakan derajat pemilih yang berkualitas. Nah, ini kami terus berupaya semaksimal mungkin, termasuk tadi disampaikan Pak Yadmin dan Bu Titin, termasuk kami di dalam pengawasan Bu Titin terkait dengan daftar pemilih ini terus berupaya, meskipun dalam melakukan itu juga tidak mudah. Yang kedua adalah derajat kemutakhiran, yaitu daftar pemilih tersebut menggambarkan kondisi terbaru. Siapa saja yang telah masuk di dalam daftar pemilih adalah mereka yang berhak, dan warga negara yang sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih telah dikeluarkan dari daftar pemilih. Nah, kalau ini adalah mutakhir, maka ketika ada yang tidak memenuhi syarat TMS, misalnya meninggal begitu, itu bisa kita keluarkan dari sistem atau daftar pemilih tetap kita. Ketiga, derajat akurasi, yaitu nama, alamat, dan seluruh informasi data pemilih dituliskan secara lengkap, benar sesuai dengan kerangka kerja yang ditetapkan. Nah, ini tujuan-tujuan dari kami, prinsip-prinsip yang kami kerjakan, termasuk ada komprehensif, terus kemudian mutakhir, akurat, ini sempat tadi singgung. Nah, ini hasil rekapitulasi bahwa kita melakukan optimalisasi dari DPP ini atau pemutakhiran itu kami lakukan setiap bulan sekali, kemudian kita juga triwulan atau rakor bersama Bawaslu. Nah, yang upaya-upaya ini yang kita lakukan, termasuk kita berkoordinasi dengan pihak-pihak tertentu, pihak-pihak terkait, Dukcapil, TNI Polri, kemudian kecamatan. Nah, ini yang saya kira Bapak Ibu sekalian mohon kiranya peran serta di dalam bagaimana supaya data kita berkualitas, itu bisa nanti cek nama, terus kemudian cek NIK, itu di Lindungi Hakmu, apakah kita itu masih terdaftar di TPS yang kemarin atau seperti apa, itu nanti bisa ada di laman kita, di laman website, kemudian di situ ada Lindungi Hakmu, termasuk saran perbaikan data supaya data kita lebih akurat dan lebih mutakhir, nanti bisa dilihat di web kita. Nah, ini adalah form di kami, nanti bisa dicek di www.kabupatenpasuruan.kpu.id, nanti di situ ada fitur-fiturnya, kemudian di situ ada saran perbaikan, kemudian Lindungi Hakmu ya, Lindungi Hakmu dan lain sebagainya. Saya kira begitu, supaya kita ini sudah 2 jam dari narasumber sebelumnya. Saya kira kita sambung dengan diskusi saja. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada
kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Bapak Ibu yang kami hormati, demikian tadi pemaparan dari 3 narasumber yang luar biasa. Untuk selanjutnya akan kami buka sesi diskusi dan tanya jawab. Kami persilahkan kepada Bapak Ibu yang hendak mengajukan pertanyaan untuk raise hand atau bisa di-unmute. Monggo Bapak Ibu, kami persilahkan. Oh, nggih. Pak Agus, itu Monggo raise Pak hand. Agus. Nggih. Nggih, silakan Pak. Mohon izin Bu. Dengar ya suara saya. Oke Pak, monggo Pak. Terima kasih. Selamat sore Komisioner KPU Kabupaten Pasuruan, Bawaslu, dan Bapak Ibu sekalian yang mohon izin tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Saya menyimak dari awal sampai akhir tentang Bako Humas yang kemungkinan juga ini merupakan tanggung jawab bersama untuk menciptakan pemilu ke depan itu yang baik, jujur, dan adil. Banyak PR sebenarnya kalau kita mengkanter, sedikit saya pernah kerjasama dengan KPU di waktu 2014 atau 15 untuk riset katanya dengan partisipasi, kemungkinan bisa untuk baseline data kita ke depan katanya dengan program apa saja yang kemungkinan bisa kita soundingkan. Karena saya posisinya sebagai stakeholder dalam hal ini adalah perguruan tinggi yang kemungkinan ke depan kita juga butuh lebih konkret berkaitan dengan beberapa program yang kemungkinan bisa kita kerjasamakan berkaitan dengan bagaimana menciptakan kesadaran bagi pemilih, kemudian hoax, kemudian bagaimana kita menciptakan apa istilahnya desa yang anti money politik seperti binaannya Bawaslu kalau tidak salah tadi. Oke, sebenarnya banyak peningkatan partisipasi dan lain sebagainya. Kemudian Yudarta pun pernah yang untuk sekolah politik ya waktu itu, meskipun masih banyak hal yang dievaluasi kami juga belum maksimal waktu itu, kemungkinan bisa diulangi kembali gitu ya, dikerjasamakan kembali program-program tersebut. Kami pun di perguruan tinggi di Yudarta setelah ini kan ada summary program ataupun liburan semester genap yang itu juga cukup panjang waktunya, kemungkinan nanti bisa disondingkan dengan KPU dan Bawaslu untuk program-program mahasiswa non SKS. Jadi nanti kita lebih konkret lagi. Kalau ini sebenarnya hanya kita brainstorming saja, penyamaan persepsi tanggung jawab bersama untuk sama-sama kita ke depan untuk memaksimalkan pemilu jujur, adil, dan sebagainya. Saya kira itu artinya ke depan saya ingin lebih konkret mewakili Universitas Yudarta untuk bisa lebih optimal program-program kaitannya dengan partisipasi pemilu dan sebagainya, yang arahnya adalah bagaimana Bako Humas di Kabupaten Pasuruan ini bisa bekerjasama sinergi secara maksimal dan optimal, tentunya seperti itu. Saya kira itu Ibu Barda, jadi saya tidak bertanya ya, tapi untuk apa istilahnya menyampaikan pesan dari kampus kami mewakili Yudarta untuk siap untuk bekerjasama dalam bentuk apapun programnya, mengingat bentar lagi kita juga ada program summary program. Jadi ada liburan di semester genap lumayan panjang ya, sekitar 3 bulan, nanti bisa lebih program lebih sinergi lagi. Kemungkinan bulan Agustus juga ada program KKN mahasiswa, nanti bisa nitip programnya KPU, Bawaslu, kemungkinan desa anti money politik ya, Bu Titin ya, kemungkinan bisa nanti diinisiasi oleh mahasiswa Yudarta KKN nanti. Saya kira itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Agus. Mungkin ada tanggapan dari para narasumber, dari Bapak Suyatmin, monggo Pak. Baik, terima kasih. Itu sifatnya masukan dan saran dari Pak Agus ya, dari Yudarta. Kita sudah lama nggak ketemu. Beberapa kayaknya tahun yang lalu kita ada kerjasama juga terkait kegiatan pendidikan pemilih. Saya kira apa yang disampaikan Pak Agus itu memang masukan yang baik, masukan yang positif. Saya juga berharap seperti itu sebenarnya Pak Agus ya. Dan insya Allah lah nanti kalau ini kita bisa tindak lanjuti dalam
kegiatan-kegiatan selanjutnya, dan secara teknis kan bisa kita bicarakan, karena beberapa waktu yang lalu kita sudah pernah kerjasama, sudah pernah MOU. Kalau dengan Yudarta ini cukup aktif ya, memang di tahun ini belum, di awal tahun ini, tapi nanti kalau ada informasi-informasi kita tentu ada kegiatan-kegiatan apa yang bisa bekerja sama dengan berbagai lembaga, bukan hanya Yudarta, tapi juga mungkin perguruan tinggi lain atau dengan elemen masyarakat lain, tentu sama-sama kita lakukan dalam rangka untuk sama-sama membangun demokrasi dan mencerdaskan pemilih kita dengan baik ya. Mungkin terima kasih itu ya Pak Agus ya masukannya. Terima kasih. Cukup ya. Terima kasih Bapak Suyatmin. Mungkin ada tanggapan yang lain dari Ibu Titin. Monggo Ibu. Terima kasih Pak Agus atas masukannya, dan kami berharap dari semua perguruan tinggi, lembaga pendidikan, ormas, itu kami juga berharap respon aktifnya, karena kalau kemudian menunggu kami menyapa mungkin gilirannya panjang ya, tapi kalau kemudian teman-teman stakeholder ini menyapa kita, barangkali kita cepat ingat gitulah, hitungannya gitu. Apalagi kalau pertemuan di Zoom ini kan sensasinya luar biasa ya, kadang-kadang ada materi sampaikan kita mentelengi, oh ini siapa yang hadir gitu ya. Jadi monggo kalau kita Bawaslu membuka diri untuk bekerja sama dengan seluruh pihak, monggo kalau mau pinarak ke Bawaslu kita terbuka, dan kami sangat senang dengan respon dan antusias masyarakat untuk turut serta mensukseskan pemilu dalam bentuk riset ataupun bentuk apapun. Terima kasih. Terima kasih kepada Bu Titin, Pak Admin, kemudian Pak Holik, Bapak Ibu. Demikianlah sesi diskusi ini kami akhiri. Alhamdulillah semua rangkaian sesi diskusi pada hari ini sudah terlaksana dengan tertib dan lancar. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada para narasumber yang luar biasa yang sudah berbagi ilmu dan pengalamannya kepada kita semua. Dan terima kasih juga kepada segenap audiens yang sudah menyimak dengan sangat antusias hingga sesi akhir diskusi pada hari ini. Boleh aplaus untuk Bapak Ibu semuanya. Dan akhirnya saya Barda Suraida selaku moderator mohon undur diri. Semoga acara dan diskusi kita ini memberikan manfaat bagi kita semua. Amin. Tidak kalah dari para narasumber, saya juga ada sedikit pantun. Bunga melati tumbuh di pekarangan, harum baunya indah berseri. Mohon maaf atas segala kekurangan, semoga berjumpa di kemudian hari. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu para tamu undangan, sebelum mengakhiri acara, kami menginfokan sekali lagi, mengingatkan kembali untuk Bapak Ibu yang belum mengisi daftar hadir, bisa segera mengisi daftar hadir yang linknya sudah kami bagikan pada kolom chat Zoom. Sekian tadi acara koordinasi Baku Humas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan bersama stakeholder pada hari ini. Saya Sinta selaku pembawa acara mohon undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Dan apabila terdapat kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.